Yaitu sebagian orang kadang-kadang menganggap ini adalah sebuah sa'adah, kebahagiaan dalam bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya sa'adah, padahal itu sebenarnya bukan sa'adah. Contoh misalkan, saya pernah ketemu dengan artisah. Artisah itu mantan artis. Yaitu perempuan yang pernah menjadi bintang iklan. Kita lihat iklannya di papan-papan reklame. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada perempuan tersebut. Akhirnya meninggalkan dunia kelamnya, dunia buka aurat, dunia kelabing malam, dunia minum-minum dan seterusnya. Kemudian berubah benar-benar menjadi seorang wanita muslimah yang taat kepada Allah. Akan tetapi kemudian melihat perubahan yang secara drastis tersebut, akhirnya temannya mundur secara teratur. Akhirnya seseorang tidak mempunyai teman. Nah, kemudian setelah itu karena tidak mempunyai teman, maka akhirnya kembali kepada kehidupannya yang dulu agar bisa berteman kembali. Kembali mencari kebahagiaan, ini inti pembicaranya. Mencari kebahagiaan, menurut dia kebahagiaan di kelabing malam, dugem, kemudian jingkrak-jingkrak sambil mendengar suara dentuman musik yang begitu keras. Menganggap itu adalah sebuah kebahagiaan. Ada sebagian orang yang melihat bahwa kebahagiaan adalah naik ke atas gunung, naik ke puncak Everest, sampai kehabisan nafas di situ. Kemudian ada sebagian orang bahagia adalah menyelam ke dalam lautan. Ada sebagian orang bahagia adalah hanya duduk di tepi pantai. Ada bahkan sebagian orang duduk di samping jalan melihat truk-truk yang lewat. Dia sudah bahagia. Nah, kita ingin mendudukkan apa itu kebahagiaan. Kemudian bagaimana cara Islam memberikan petunjuk agar seorang muslim dan muslimah bahagia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat bahagia dalam bahasa Arab adalah as-sa'adah. Dan as-sa'adah artinya secara bahasa menunjukkan kepada al-yumni. Al-yumn. Al-yumn adalah kenyamanan. Al-barakah, keberkahan. Al-falah, keberuntungan. Husnul hal, keadaan yang baik. Itulah kebahagiaan. Saya sering mengatakan, seorang bisa tidur dengan nyenyak, maka dia bahagia. Seorang bisa bernafas dengan dalam, maka dia bahagia. Seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bahagia. Nah, itu adalah arti bahagia secara istilah, secara bahasa. Adapun arti bahagia secara istilah syariat adalah sururun wa thabatu qalbin yahsulul insan 'inda naili ma yuhibbuhu wa yardha ala wajhin yadumu wa la yazul. Yang artinya bahagia adalah kegembiraan yang tetap di dalam kalbu, yang dirasakan oleh seorang manusia ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia sukai. Dan kebahagiaan tersebut selalu ada dan tidak hilang. Itulah kebahagiaan, itulah sa'adah. Jadi sa'adah adalah kegembiraan yang menetap di dalam kalbu, terasa bagi seorang manusia ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia sukai. Dan kegembiraan tersebut selalu ada dan tidak pernah hilang. Nah, itulah bahagia. Saya jadi ingat perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa inna fil dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada sebuah surga. Siapa yang tidak pernah masuk surga dunia,
maka dia tidak akan pernah masuk surga akhirat. Apa surga dunia yang dimaksud? Surga dunia yang dimaksud adalah kelezatan di dalam beribadah. Nah, kelezatan dalam beribadah, kelezatan menghadapi perkara-perkara kauni, kelezatan menghadapi perkara-perkara syar'i, itulah kebahagiaan sebenarnya bagi seorang muslim. Kelezatan dalam menghadapi ketentuan Allah yang sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, yang mana ada 5 pokok dari ujian dan musibah: rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa, kekurangan makanan. Ketika dia mendapatkan perkara-perkara tersebut yang sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun dengan sebelum penciptaan langit dan bumi, dan dia kalbunya menerima, itulah bahagia. Itulah bahagia, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan dan tetapkan. Rasulullah SAW bersabda, "Irdha bima qasamallah takun aghnan nas." Puaslah dengan pemberian Allah, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya, paling bahagia. Saat kita puas dengan hanya 1 botol ini, tidak mencari yang tidak ada, mencukupkan dengan yang ada. Meskipun 1 botol ini kurang dari cukup. Nah, itulah yang disebut dengan kebahagiaan di dalam menghadapi perkara-perkara kauni, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebahagiaan di dalam menghadapi perkara syar'i, yaitu hal-hal yang disyariatkan oleh Allah, di antaranya halal dan haram. Dia menghalalkan apa yang Allah halalkan, dia mengharamkan apa yang Allah haramkan. Artinya dia taat kepada Allah. Dia mengerjakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dia menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Maka pada ketaatan itu terdapat kebahagiaan. Pada ketaatan tersebut terdapat kebahagiaan. Jadi intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kebahagiaan adalah sebuah kegembiraan yang menancap di dalam kalbu, dirasakan oleh seseorang apabila dia mendapati sesuatu yang dia sukai. Yang dia sukai. Dan hal itu berlaku terus tanpa terputus. Itulah yang disebut dengan bahagia. Dan tadi saya sudah jelaskan, bahagia menghadapi ketetapan Allah, bahagia menghadapi ketetapan Allah yang kauni, bahagia menghadapi ketetapan Allah yang syar'i. Ya. Itulah yang disebut dengan bahagia. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.